mataharinya ada, cahayanya ada, tapi terhalang oleh bulan. Begitu juga sama, iman dalam hati kita ada. Ketika maksiat, cahaya iman tertutup oleh kemaksiatan. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alaihi wa fiqna lil khairi wa a'inna 'alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati musannif kitab Tajul Arus Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sumaila hadrati syaikhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa Sayyidin Habib Ali Masyur bin Hafid wa Sayyidin Habib Salim Asyatiri wa usulihim wa furuhim ila hadrati Abu Ya Gamrawi bin Kiai Haji Muhammad Uzman wa ila hadrati Abu Ya Ucaturtusi wa ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Abdul Karim Tanara sumaila hadrati Syekh Nawmandaya wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa ila hadratil Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus Nuara Batang wa usulihim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah fi ghamidi amillah nallaha yuli darajatin fil jannah wa yukassiru min masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saudara-saudariku, ibu dan bapak sekalian, terutama yang saya hormati Alum Karam, Alustadi Masgun, yang saya hormati Bapak Ketua RT 8, yang saya hormati ibu dan bapak jamaah pengajian rutin malam Rabu, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur,
dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan diangkat derajat serta ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kembali kita untuk bisa menghadiri kajian rutin di malam Rabu pertama, malam Rabu awal bulan Februari 2024, yaitu kitab Tajul Arus, sebuah kitab karangan seorang ahli Allah, seorang tokoh sufi al-arif billah, yaitu al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dengan judul Tajul Arus, kitab yang khusus membahas tentang masalah muamalatul qulub, tentang masalah akhlak, tentang masalah adab, tata krama, sopan santun, tentang masalah tasawuf, yang mana ini merupakan wujud daripada salah satu yang dimaksud daripada ilmu ihsan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terlalu panjang lebar mukadimah saya, maka kita lanjutkan saja kajian kita dalam kitab ini. Telah sampai kita pada bab tentang musara'ah fi tahsiliz zad, ya, cepat-cepat ya di dalam menghasilkan bekal, ya, bersegera mungkin di dalam mengumpulkan dan menghasilkan bekal. Dalam kajian yang lalu sudah kita sampaikan tentang ahli sa'adah dan ahli syaqawah, ya. Kemudian tentang hakikat daripada panjang umur. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari terutama bulan yang lalu, ya, tentang ahli sa'adah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada mereka, dan hakikat daripada panjang umur semoga Allah berikan kepada kita semua juga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-musara'atu fi tahsiliz zad, bersegera di dalam menghasilkan bekal. Maksudnya bekal bukan bekal untuk besok hari Rabu, bukan, ya, bukan bekal untuk tahun depan, tapi bekal untuk kehidupan setelah alam dunia, untuk kehidupan yang abadi, ya, di alam barzakh, di alam akhirat nanti. Man alima, barang siapa yang telah mengetahui, qurba rohilih, dekat perpulangannya, asro'a, maka ia akan cepat-cepat fitah silizad, di dalam menghasilkan bekal. Siapapun orang yang tahu bahwa dia akan sebentar lagi pulang, baik itu, ya, ini kaidah umum, ya, kaidah umum. Siapapun orang yang tahu, yakin dia bakal pulang, bentar lagi pulang, maka yang dia lakukan adalah sebanyak mungkin mengumpulkan bekal. Bentar lagi bulan Ramadan, setelah Ramadan nanti bulan Syawal, Lebaran. Nih dari sekarang sudah mulai nih ngumpulin bekal. Nanti saya pulang kampung bawa apa? Meskipun nggak tahu nanti dapat THR apa enggak, Allahu alam, ya. Tapi udah ancang-ancang nih, pokoknya saya bawa uang sekian, bawa oleh-oleh ya. Apalagi sudah pegang uang, ya. Nah itu kan subhanallah akan benar-benar, ya, disisihkan, ya, sekian untuk dibawa ke kampung halaman. Ini kaidah umum, kaidah umum. Seorang santri yang mondok di pesantren, ia akan lulus dari pesantren, maka dia akan persiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh tetangga saya. Apakah tahlil, apakah baca maulid, apakah pengajian, dia akan siapkan itu. Takut-takut nanti disuruh oleh masyarakat, dia sudah siap. Begitu. Ini kaidah umum. Man alima qurba rohilihi asra'a fi tahsilizah. Nah, sekarang kita aplikasikan, ya, dalam kehidupan akhirat nanti. Dan kita semua yakin bahwa kita ini sudah, artinya mendekati, ya, perpulangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata usia yang sudah kita lewati itu tidak akan bisa kita pulang ataupun kembali kepada usia-usia itu, ya. Jatah seseorang misal 60 tahun, sekarang usia sudah 50 tahun, berarti kan lebih dekat kepada kematian daripada usia pada saat dulu dia lahir. Nah, berarti man alima qurba rohili, ya, kita semua itu
Kita yakin bahwa kita ini dekat akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, apa itu? Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab meskipun masih lama, misal masih 50 tahun, masih 40 tahun, ya tapi karena yakin bakal pulang, itu statusnya dekat. Dikatakan di dalam sebuah ungkapan, ya, kullu ma huwa atin qaribun, kullu ma huwa atin qaribun. Segala sesuatu yang pasti bakal datang, maka dia itu dekat. Meskipun masih jauh, tapi karena pasti datang, maka hukumnya dekat. Dekat. Yang jauh itu yang belum pasti. Begitu. Karena sudah pasti berarti dekat. Termasuk ajal kita pasti berarti dekat. Nah, kalau kita sudah tahu memang ajal ini dekat, perpulangan kita kepada Allah sudah dekat, maka buru-buru dong di dalam menghasilkan bekal, di dalam mengumpulkan bekal, ya, di dalam mempersiapkan bekal, ya, untuk perjalanan panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman alima, dan barang siapa yang mengetahui anna ihsana ghairih, bahwasanya kebaikan orang lain la yanfa'uh, tidak ada manfaatnya untuk dia, jadda fil ihsani, maka dia akan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Kebaikan orang itu enggak manfaat sama kita, kecuali kebaikan anak kita yang soleh, itu manfaat, ya. Anak soleh itu meskipun tidak mengkhususkan pahala ibadah untuk orang tuanya, tetap sampai otomatis. Meskipun anak itu tidak menekan passwordnya, artinya tidak meniatkan pahala amal ini untuk orang tuanya. Ibarat kata, ya, kalau bahasa modern, tidak menekan passwordnya, tidak menekan kata sandinya, tidak pakai PIN, tetap otomatis sampai kepada orang tuanya. Hanya anak soleh, Pak. Lain daripada anak soleh nggak sampai. Pahala suami nggak sampai kepada istri, pahala istri nggak sampai kepada suami, ya. Pahala teman, pahala sahabat, pahala kerabat, amalan saudara, amalan sahabat, amalan teman, tetangga sampai kepada kita. Kalau tidak dikhususkan untuk kita, diniatkan, ya. Kita sekarang mengaji nih, kita punya teman, saudara, tetangga yang sudah meninggal, nggak sampai pahala kita kepada mereka, kecuali kalau kita niatkan, ya Allah, saya niatkan pahala ini untuk saudara saya, baru sampai tuh. Tapi kalau nggak diniatkan, nggak sampai masing-masing sudah. Kecuali tadi anak soleh mah nggak niat pun tetap nyampe pahala untuk orang tuanya. Ya, makanya kita jangan sayang-sayang membiayai anak biar jadi anak yang soleh, ya. Masukin ke pesantren, belikan bukunya, belikan kitabnya, belikan pakaiannya, biayai dia biar jadi anak soleh, begitu. Dan mendidik anak soleh tidak bisa dilepaskan dari pendidikan agama, nggak bisa, Pak. Kita pengen punya anak soleh tapi nggak pernah dididik agama. Sebaik-baiknya anak itu, kalau tidak dididik agama, tidak akan pernah menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena status soleh itu bukan menurut pandangan kita, nurut, baik, bukan cuma itu, tapi dia patuh juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia bisa taat kepada Allah kalau tidak dibekali ilmu agama? Maaf, misalnya begini, ya, ada perempuan baik sama orang tuanya, tapi maaf, nggak pernah sholat, nggak kerudungan, aurat terbuka. Apakah soleh begitu? Tidak soleh, tidak solehah, ya. Meskipun kata orang tuanya anak baik, tapi tidak solehah. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bakal bisa kalau kita pengen anak soleh, namun tidak kita didik dengan ilmu agama. Dan mendidik anak dengan ilmu agama, ya sebetulnya nggak mesti masuk pesantren, ya bisa cukup mengaji sore, ngaji malam sama ustadz, tetangga, bisa, ya. Asalkan yang fardu ain itu sudah dipelajari. Karena kan kita hanya wajib mempelajari fardu ain saja. Dari misalnya ilmu fikih, yang fardu ain yang mana? Ialah yang kita butuhkan dalam keseharian kita, kan begitu. Di dalam ilmu tauhid, yang fardu ain yang mana? Ya cuma 50 akidah.
Sifat Allah 20, sifat Nabi sifat yang mustahilnya 20, yang wajib 20, yang jaiznya 1, 41, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahilnya 4, yang jaiz 1, 9. 41 tambah 9 50. Itu 50 akidah sudah. Ya, fardu ain itu. Dalam ilmu tasawuf juga sama. Ya, kita harus tahu apa sih penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Itu sudah. Ya. Jadi hanya yang fardu ain wajib kita pelajari, adapun nanti lebihnya kalau mau ya fardu kifayah, begitu. Makanya dalam kitab fikih yang biasa kita baca itu tidak semuanya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah juga. Seperti apa? Kita kemarin belajar bab zakat ya, seperti zakat peternakan, ya zakat pertanian, ya zakat tambang. Itu fardu kifayah kita belajar itu. Kenapa? Karena kita tidak punya harta seperti itu yang wajib kita zakati. Ada yang punya peliharaan kambing sampai 40 di sini? Enggak ada kan? Tapi kita kemarin belajar, maka enggak jadi fardu ain untuk kita, fardu kifayah. Begitu, fardu kifayah. Yang tidak berusaha dagang, tidak bekerja dengan cara berdagang, tidak, dia bekerja sebagai buruh pabrik ataupun sebagai jasa supir dan lain sebagainya. Lalu dia belajar tentang zakat tijarah, itu fardu kifayah, bukan fardu ain namanya, begitu ya. Jadi kita nih hanya wajib belajar fardu ain. Nah, ajarkan anak kita tentang yang fardu ain itu apa saja. Apakah harus pesantren? Ya sebetulnya nggak perlu. Cuman kalau tidak pesantren ya tidak maksimal. Begitu saja. Tapi ada juga yang tidak pesantren namun dia maksimal karena dia telaten, fokus ngajinya kepada ustadz, tetangga ataupun saudaranya. Ya, atau istilahnya kayak ngaji ngalong begitu ya. Ya, berangkat sore, pulangnya malam, atau berangkatnya malam, pulangnya pagi, nggak nginep. Nah, begitu. Atau seperti ini ngaji mingguan, nggak boleh itu ya. Dalam rangka menggugurkan kewajiban. Makanya sangat penting sekali itu ada pengajian anak-anak muda ya. Anak-anak muda penting itu ya. Kebanyakan kan pengajian yang hadir udah bukan remako lagi. Kalau remako remaja kolot. Ini udah lewat remako ini. Ya. Mana nih para pemuda-pemudinya kan itu harus ada sebetulnya pengajian ya sebulan sekali kan begitu. Nah, jangan nunggu tua baru ngaji ya. Ya dari masa muda dulu. Nah, ya, barang siapa yang tahu bahwa kebaikan orang lain tidak bermanfaat untuk dia, maksudnya secara otomatis ya tidak bermanfaat, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan. Kalau kita tahu amal orang itu nggak manfaat untuk kita, secara apa? Otomatis maksudnya begitu ya. Kalau secara dikhususkan diniatkan bisa sampai, maka kita harus sungguh-sungguh di dalam beramal, Waman akhroja, barang siapa yang mengeluarkan sesuatu, walam yahsib, tapi ia tidak pernah menghitung pengeluarannya, khasira, maka dia akan rugi, walam yadri, dalam kondisi ia tidak sadar. Ngeluarin terus tapi nggak ada perhitungan, rugi tuh ya. Udah mah gajinya segitu sebulan, ya nggak ada perhitungan, apa aja pengen dibeli. Ini belum nanti saatnya gajian udah habis duluan kan begitu, rugi kan, rugi ya. Maksudnya apa kalau kayak begitu? Umur ini jangan dipakai sembarangan. Ibarat umur itu ya harta kita. Kalau kita punya harta, apa yang kita keluarkan hitung dong, biar kita nggak rugi. Pengeluaran hitung berapa pengeluaran kita biar kita nggak rugi. Antara pemasukan dan pengeluaran itu harus ya minimal harus seimbang lah, atau lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Jangan kebalik, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Usia juga kita sama, usia sama. Ini usia ibarat modal kita, harta kita. Jangan kita keluarkan, jangan dipakai tanpa ada perhitungannya, begitu. Jadi kalau kita mau berbuat apapun perhitungan dulu. Nih kira-kira ada manfaatnya nggak nih dunia atau akhirat? Kira-kira nggak ada manfaatnya, dipikir-pikir masalah dunia nggak ada manfaatnya, dalam masalah akhirat nggak ada manfaatnya. Udah nggak usah dipakai, nggak usah kerjakan itu, nggak usah kerjakan itu. Ketika kita lihat oh ini pekerjaan ada manfaatnya nih, urusan dunia sih akhirat mah nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Oh ini ada manfaatnya nih urusan akhirat lebih bagus.
Oh ini manfaat dunia dan akhirat, sangat bagus. Ketika tidak ada manfaatnya, jangan dihambur-hambur umur kita. Cari aktivitas yang lain, rutinitas yang lain, pekerjaan yang lain, kegiatan yang lain. Begitu, biar umur kita tidak mubazir ya. Makanya sudah lewat belum ya tentang masalah niat itu ya, perbanyak niat ya. Perbanyak udah ya tentang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa disertai dengan niat itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, seandainya itu yang sifatnya duniawi sekalipun, niatkan ya untuk akhirat kita. Biar ini amalan yang sifatnya duniawi pun tetap ada nilai-nilai pahala di dalamnya, begitu ya. Nah, waman wakilan, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada seorang wakil, wa tola'a ala khiyanatihi, lalu ia tahu si wakil ini berkhianat, azalah, maka ia akan cabut ya kepercayaannya dari sang wakil tersebut. Kita percaya sama orang, ente selesaiin urusan saya percaya sama ente. Lah ternyata nih wakil kita khianat, pasti yang kita lakukan apa? Mencabut kepercayaan kita. Enak aja dia melaksanakan apa yang kita titah, ternyata dia khianat, kan begitu. Kadalika nafsuka, begitu juga nafsumu, nafsu saya. Qad tolata ala khianatiha, kamu sudah tahu nafsu ini sering berkhianat. Fa'zilha, pecat dong, cabut kepercayaanmu terhadap nafsumu. Wadhayyik 'alaihal masalika, persempit jalannya. Ini kita selama ini percaya sama nafsu kita. Ya, kita serahkan urusan kita kepada nafsu kita. Nafsu pengen anu kita ikuti, nafsu pengen anu kita ikuti, nafsu pengen anu kita laksanain. Ternyata nih nafsu khianat sama kita. Nafsu punya tujuan gak baik sama kita, menjerumuskan kita, bahkan nafsu bersekongkol dengan musuh bebuyutan kita. Siapa? Syaitan. Syaitan itu temannya nafsu kita. Nafsu ada dalam tubuh kita. Berarti nafsu telah mengkhianati kita dengan bersekongkol dengan syaitan. Oleh karena itu udah gak usah percaya sama nafsu. Jangan diturutin itu nafsu. Jangan diturutin. Sampai kapan kita ini ngikuti nafsu terus? Tiap hari makan pengen enak, ikuti nafsu terus. Coba tahan puasa, itu dalam rangka menahan nafsu, tapi beneran puasanya. Jangan pindah jadwal makan doang ya. Siang sih lapar, malam apa yang dipengen dibeli, sama aja itu mah. Iya, udah ancang-ancang dari siang, pokoknya nanti malam saya beli martabak, beli kebab, beli es campur, sama aja itu mah ya. Bukan melawan nafsu, itu cuman ditahan doang sebentar, nanti mau diikutin lagi. Makanya puasa kayak begitu ya faedahnya ada, cuman sedikit ya, sedikit. Jadi benar-benar ya makannya ala kadar, sahur pun ala kadar, dalam rangka itu mempersempit jalannya nafsu dalam tubuh kita. Idza ra'aita, jika kamu melihat, fika, dalam dirimu, pada dirimu, al-irada, berpaling dari kebaikan, wasyahwata, ada syahwat, wal ghablata, dan selalu lalai, fahada wasfuka, maka inilah sifatmu memang. Jadi kalau kita mendapati diri kita nih berpaling dari pengajian, berpaling dari sedekah, berpaling dari tahajud, pokoknya berpaling dari kebaikan lah. Lalu kita mendapati diri kita ini pengen ngikuti nafsu terus, kita dapati diri kita ini selalu lupa, ya memang itulah diri kita tuh, itulah sifat asli manusia tuh, ya. Wa idza ra'aita, tapi kalau kamu melihat, pika, pada dirimu, al-inabah, kembali kepada Allah, wal khasyah, takut kepada Allah, wazuhda, dan tidak mencintai dunia. Fahada min sona'iillah, camkan yang demikian ini adalah perbuatan Allah, adalah karunia dari Allah. Itu bukan asli punya kita, bukan asli sifat kita. Kita semangat ngaji, semangat ibadah, semangat baca wirid, semangat baca sholawat, semangat baca Quran, camkan, itu bukan sifat asli kita tuh.
Itu karunia dari Allah. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena watak asli kita, sifat asli kita malas, sifat asli kita pengennya rebahan, sifat asli kita melupakan kebaikan orang lain kepada kita, sifat asli kita ngikutin syahwat terus, sifat asli kita senang dipuja, senang dipuji, senang cinta dunia. Itu sifat asli kita tuh. Ketika kita dapati diri kita enggak cinta dunia, enggak cinta jabatan, ya, kemudian takut kepada Allah, camkan itu bukan watak asli kita. Itu anugerah dari Allah. Camkan itu. Camkan itu. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengilustrasikan tentang hal tadi dengan sebuah negeri. Beliau mengatakan, karena beliau tinggal di daerah yang tandus ya, di daerah yang banyak pasir, gurun pasir di sana, maka beliau mengatakan di sini, idaro aita, jika kamu melihat bibiladika di negaramu, al-halfa awasyauqa, banyak duri, wal saja banyak pohon yang berduri, fahada nabatu ardi baladika. Nah, emang inilah tumbuhan yang ada di tanah tempat tinggalmu. Di mana? Di sana, Timur Tengah. Ya kalau di Timur Tengah kita menjumpai pohon yang berduri, banyak duri di jalan, banyak pasir, panas, emang wajar. Itulah tumbuhan yang tumbuh di sana. Itulah iklim di sana, panas, begitu, wajar. Tapi wa iza ra'aita biha, jika kamu melihat di tanah negaramu al-udar rotba, ada kayu-kayu yang basah, wal miska, ada minyak kasturi, wal ambaro, ada minyak amber. Ini minyak amber, minyak termahal, Pak. Ya, minyak yang paling mahal di dunia dua, satu kasturi, dua amber. Kalau kasturi itu dari kijang ya, dari hewan kijang. Darah dari hewan kijang. Tahu kijang? Apa? Bukan Innova, bukan. Itu mobil itu mah. Rusa. Kalau amber itu dari muntah ikan paus. Muntah ikan paus itu keras menggumpal, kemudian terbawa oleh ombak, terdampar di pantai. Itu amber, Pak. Mahal itu, miliaran harganya. Kenapa? Itu bibit minyak wangi. Termasuk itu juga sama. Minyak kasturi itu misik dari darah rusa, itu bibit minyak wangi. Saya dengar yang aslinya, yang bibitnya itu 1 gramnya saja itu 2 juta. Yang kasturi, dan itu nggak perlu dipakai. Dibuka tutup botolnya. Nanti dulu. Itu kalau dibuka tutup botol, 1 ruangan akan wangi oleh minyak kasturi. Nggak dipakai, Pak. Saking wanginya itu, saking tajamnya tuh wanginya minyak kasturi. Nah, katanya darah najis. Enggak, kalau itu sudah berubah menjadi minyak. Ya, jadi asalnya darah kemudian berubah menjadi bibit minyak wangi dengan secara alami ya, secara alami, tidak ada proses apapun. Jadi hukumnya suci, ya suci. Itu kalau minyak misik kasturi yang asli ya. Sekarang sebotol 100.000, ya Allah. Itu udah berapa kali ini? Udah berapa zat penambah itu ya? Berapa zat penyampur itu? Yang lebih mahal dari misik itu amber itu. Amber ya. Warnanya merah, kalau kasturi kuning ya. Kuning. Kalau amber itu merah. Baik. Jika kamu melihat di negerimu ada kayu-kayu yang basah, ada minyak misik, ada minyak amber, fa'lam, ketahuilah annahu majlubun, bahwa yang demikian tadi itu didatangkan min sonaiillah, dari ciptaan Allah. Maksudnya didatangkan, diimpor dari negara luar, maksudnya begitu. Laisa min nabati artika, bukan asli tumbuhan, bukan asli dihasilkan dari tanah kelahiranmu. Fal misku, nah kalau misik min gozlani iraqiha, dari negara Irak, rusak negara Irak terutama ya.
Wala ambaru min bahri Hindia, sedangkan minyak amber itu dari lautan India, dari laut India. Nggak ada di Timur Tengah itu amber, nggak ada misik aslinya, nggak ada kayu-kayu basah. Ketika ditemukan di negara Timur Tengah amber, misik, kayu basah, camkan itu bukan asli, hasil bumi, hasil daripada tanah tempat kamu tinggal. Itu ditadang dari luar. Apa nih persamaannya dengan yang tadi? Ya sama dengan sifat kita berarti. Kita temukan diri kita nih males, nggak mau ngaji, pengennya punya duit terus, tapi kerjanya males. Itulah watak manusia asli itu. Nah, ketika kita dapati diri kita semangat ngaji, rajin ibadah, baik sama orang tua, baik sama tetangga, camkan itu bukan sifat asli kita. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diimpor dari luar, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Maksudnya Allah kasih dimasukkan ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita, biar kita enggak sombong dengan sifat baik yang kita miliki. Biar kita enggak bangga dengan sifat baik yang kita miliki. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-maksiyatu, nah itu tentang masalah musara'ah fi tahsilizad, ya. Bersegera mungkin di dalam menghasilkan bekal, ya. Buru-buru cepat-cepat di dalam mengumpulkan bekal. Kita lanjut tentang al-maksiyatu mukaddiratun lil iman. Maksiat itu bisa mengotori iman. Misalul iman, perumpamaan iman, ma'aka, bersama dengan dirimu. Idza asaitallaha ta'ala, jika kamu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kasyamsi, itu bagaikan matahari al-maksubati yang terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, mataharinya ada Pak, sinarnya juga ada, tapi kenapa tidak menyorot? Karena terhalang. Ya, terhalang. Gerhana matahari itu fenomenanya kan berarti antara matahari dan bumi itu ada bulan. Nah, ini bumi, ini matahari, tengah-tengah jadi cahaya matahari terhalang oleh bulan. Mataharinya ada, cahayanya ada, tapi terhalang oleh bulan. Begitu juga sama, iman dalam hati kita ada. Ketika maksiat, cahaya iman tertutup oleh kemaksiatan. Itu maksudnya. Au kasiraj, atau bagaikan lentera, bagaikan lampu. Idza ghattaitahu bi sohfatin, jika kamu tutupi menggunakan mangkuk, ya. Lampu nih ada, ya, bukan lampu ini, lampu lentera kayak itu tuh, lampu bolham itu ya. Itu kalau kita tutup pakai mangkuk, ya lampunya ada, sinarnya ada, tapi kenapa tidak menerangi kita? Tertutup oleh mangkuk. Begitu juga sama dalam hati kita ada cahaya iman. Saat kita melakukan maksiat, maka cahaya iman itu redup, bukan artinya tidak ada, cuman terhalang oleh kemaksiatan. Huwa maujudun, ya. Lentera itu ada, matahari itu ada, iman itu ada, walakin tetapi yamna'u nurahu al-ghita'u, ya, cahayanya terhalang oleh sesuatu yang menutupinya, yang menghalanginya, begitu. Jadi semakin banyak maksiat, ya semakin tertutup cahaya iman. Kalau sudah tertutup cahaya iman, ya lama-lama mati. Bagaikan lentera, ya, lampu tempel itu kan kalau tidak ada oksigen mati Pak. Ya, karena salah satu syarat adanya api harus ada oksigen. Tidak ada oksigen, api padam, cahaya padam. Kapan tidak ada oksigen? Ketika tertutup. Begitu juga sama iman di dalam hati, ketika tertutup oleh gelapnya maksiat, tidak ada satu celah pun, maka padam cahaya iman itu. Innaka, sesungguhnya kamu, tahdurul majlisa, menghadiri pengajian, fil jami, di masjid jami. Karena orang dulu ya, itu kalau pengajian di masjid jami Pak. Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan.
Jadi masjid ada dua, ada masjid jami, ada masjid ghair jami. Masjid jami masjid yang dipakai Jumatan, kalau ghair jami yang nggak dipakai Jumatan, begitu. Dan pengajian-pengajian itu banyak diadakan di masjid jami'. Ya makanya dulu terkenal istilah Jami' Al-Azhar. Masjid Jami' Al-Azhar di Mesir, di situ banyak pengajian-pengajian. Ya, banyak mengeluarkan ulama-ulama besar jebolan Masjid Jami' Al-Azhar. Sekarang berubah jadi Jami'ah. Ya, apa jami? Universitas. Jadi kalau jami ya dipakai Jumatan, masjid kalau jamiah universitas. Ya asalnya mah jami, kemudian sekarang menjadi Jamiah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Nah, kamu menghadiri pengajian di masjid jami. Untuk apa? Lihat tawaffaro akluka, supaya akalmu jadi sempurna. Wa in kana umruka qalilan, jika usiamu pendek, yasiru kasiron, itu akan panjang. Bihusulil iman, karena mendapatkan keimanan, khusu, khudu, kerendahan hati, khasyah, takut, tadabbur, merenung, wa tadzakur, mengingat-ingat ya anugerah Allah, wa nahwiha, dan lain daripada itu semua. Umur manusia mungkin pendek, tapi bisa jadi panjang, maksudnya berkah begitu. Dengan cara apa? Umur yang pendek itu ia usahakan demi mendapatkan keimanan, kekhusyuan, rasa takut, cinta kepada Allah, kerendah hatian, merenung, tafakur, berpikir, dan lain sebagainya. Falau araftal imana, jika kamu sudah mengetahui iman, maqarabtal isyan, maka kamu tidak akan mendekati kemaksiatan. Berarti selama kita mendekati kemaksiatan, kita belum kenal tentang iman. Ya, kita masih suka maksiat, berarti kita belum kenal dengan iman. Sebab orang yang sudah mengenal keimanan, ia akan menjauh daripada kemaksiatan. Pala gharima amtolu minan nafsi, tidak ada orang yang punya hutang paling lama bayar hutangnya selain daripada nafsu. Ya, ada enggak orang yang kalau punya hutang bayarnya lama? Banyak ya, banyak gitu ya, banyak. Ditagih sekali nanti, tagih 2 kali nanti, tagih 3 kali nanti. Kesel nggak tuh? Kesel. Jengkel. Tapi ya mau gimana lagi? Ya kita mau maksa nggak bisa. Ya mau menggugat juga nggak seberapa. Ya paling ya mangkal di dalam hati. Ternyata ada tuh yang punya hutang sama kita yang paling lama ngelunasinnya. Siapa? Nafsu kita. Nafsu kita. Ini nafsu nih punya hutang sama kita. Hutang apa, Ustaz? Ya kan kita terus ikuti keinginannya. Berarti kita nih punya jasa sama dia. Harusnya nafsu ini membalikan dong, mulangin jasa sama kita. Ya, jangan pengen diturutin, jangan pengen diturutin terus. Tapi kitanya dibiarkan oleh nafsu dalam kehancuran. Begitu. Ini bahasa-bahasa kayak begini subhanallah ya. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah ini ya, kalau kita nggak jeli-jeli ya, baca sendiri kadang bingung, ini nyeritain hati kok larinya ke situ. Bingung ya. Ini kalau lagi nyeritain tentang kematian kok larinya ke situ sih, nggak jelas ini. Oh kan nggak jelas. Jadi apa ya? Mengajak kita biar berpikir ya. Kadang orang itu kan hanya memahami apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam keseharian. Ketika diajak berpikir ke dunia luar sana, itu tidak akan sampai. Maka diajak berpikir dulu dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, kita kalau orang punya hutang sama kita, lama banyak kesel Pak, kesel. Kadang kita kapok, pokoknya kalau dia minjem lagi nggak bakal saya kasih pinjam. Kenapa? Yang kemarin udah 1 tahun belum bayar, kan gitu. Ini sekarang nafsu Pak, berapa kali kita ikutin nafsu? Kata nafsu, udahlah sekali itu lagi aja kita ikutin tuh. Nanti udah diikutin besoknya gak apa-apa sekali lagi mah. Itu seolah-olah nafsu itu minjem sama kita, seolah-olah nafsu itu ngutang sama kita.
tapi nggak pernah mau bayar. Artinya apa? Nggak pernah mau ikut kita kalau dibawa ibadah, nggak pernah mau nuntun kita kalau diajak taat kepada Allah. Nggak pernah tuh nafsu ngajaknya kayak begitu aja. Itu persamaannya antara nafsu dengan orang yang punya hutang sama kita, ya. Jadi jangan terlalu marah kepada yang punya hutang sama kita kalau belum bayar-bayar. Kita harus sangat marah kepada nafsu kita sendiri. Ayo gerak bayar hutang, ayo. Nah, gitu. Ngomong sendiri aja di kaca. Ayo bayar hutang, ayo bayar hutang. Ayo bayar hutang. Kata istri, Mas, kenapa Mas? Saya bilang sama nafsu saya. Dikira orang gila nanti ya. Wala adwa a'zamu minasyaiton, dan tidak ada musuh yang paling besar daripada syaitan. Ya. Wala mu'aridha aqwa minal hawa, dan tidak ada yang menghalangi ya lebih kuat daripada hawa. Ada nafsu, ada hawa ya. Nafsu itu ya tadi ya. Kalau hawa itu keinginannya. Jadi ada nafsu, ada hawa nafsu. Wala yudafiul madadal habito, tidak ada yang bisa menolak pertolongan Allah yang turun. Jadi kalau Allah menurunkan pertolongan tuh nggak ada yang bisa nolak. Misul kibri, kecuali kesombongan. Kesombongan itulah yang menolak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih anugerah nih, ngasih pertolongan, itu akan menimpa siapapun daripada hamba Allah. Yang bisa menolak pertolongan Allah, maksudnya enggak sampai tuh pertolongan Allah kepada dia, maksudnya begitu. Apa? Sifat sombong. Ketika orang punya sifat sombong, pertolongan Allah tidak akan sampai kepada dia. Itu maksudnya. Anugerah Allah tidak akan turun kepada dia. Alasannya bagaimana? Nah, diilustrasikan lagi biar kita paham nih. Ya ini kalau kita lihat kan jarang menyampaikan hadis dan Quran kan ya. Ya kan mana ada Qurannya? Jarang ya. Hadis jarang. Paling disebutkan 1-2. Sisanya ya dikaitkan kepada sesuatu yang biar kita langsung paham pada intinya. Inilah bedanya seorang ulama yang menulis sesuatu yang sudah dia alami dan kuasai, yang sudah ia lewati dan ia kuasai, dengan seorang ulama yang menulis sesuatu yang belum ia rasakan. Dia hanya menukil, memindahkan, menyalin, copy paste begitu, itu beda. Imam Ibnu Athaillah, nah ini mungkin di sini jarang menyebutkan Quran dan hadis Nabi, tapi rasional semuanya, dan semuanya itu ada dalilnya kalau ingin disematkan. Namun demi tidak memperlebar panjang bahasan, beliau tidak menyebutkan dalil-dalil secara Al-Quran dan hadis Nabi. Padahal kalau mau disematkan banyak hadisnya, banyak sekali ya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga siapapun orang yang dalam hatinya masih ada seberat biji sawi dari sifat sombong. Itu dalilnya. Surga adalah pertolongan Allah, karunia Allah, nggak bakal dikasih kepada orang yang punya sifat sombong. Itu dalilnya itu kalau mau disematkan, tapi sini nggak disebutkan. Baik, coba tolong ilustrasikan biar kami paham, biar kita paham kenapa sifat sombong ini bisa menghalangi pertolongan Allah, bisa menghalangi karunia Allah turun kepada kita. Li'annal ghaitsa, karena yang namanya hujan, la yaqiru, itu tidak akan pernah tetap, illa 'alal ardil munkhafidati, kecuali di atas tanah yang rendah. La fawqa ru'usil jibal, tidak akan pernah tetap hujan itu di atas puncak gunung-gunung. Tidak akan pernah, Pak. Yang namanya sifat air itu akan mengalir dari daratan tinggi ke daratan yang lebih rendah. Itu sifat air sudah. Air itu ibaratnya anugerah dan pertolongan Allah. Orang yang sombong itu ibarat gunung. Orang yang punya sifat tawadu ibarat daratan rendah. Anugerah Allah itu hanya akan turun kepada orang yang punya sifat tawadu. Sebagaimana air hujan hanya akan menetap di daratan yang rendah, tidak akan menetap di daratan yang tinggi. Begitu.
Fakadzalika qulubul mutakabirin. Begitu pula lah hatinya orang-orang yang sombong. Tantakilu anhar rahmatu, kasih sayang Allah berpindah dari hati orang-orang yang sombong. Wa tanzilu ila qulubil mutawadiin, turun rahmat Allah ke hatinya orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Wal muradu bil mutakabirin, yang dimaksud orang-orang yang sombong adalah man yarudul haqqa, orang yang menolak kebaikan, menolak yang hak, itu sombong. Ya, siapapun orang yang menolak perkara yang hak, itulah orang yang takabur, orang yang sombong. Kadang suami sulit menerima kebaikan dari istrinya, sulit menerima nasihat dari istrinya. Kadang istri juga sama, sulit menerima kebaikan, menerima nasihat, ucapan yang hak dari suaminya. Kadang anak juga sama, kadang orang tua lebih-lebih tidak mau menerima yang hak dari anaknya, merasa benar sendiri saja, itu sombong. Harusnya kalau kita nggak pengen termasuk orang yang sombong, terima dong yang hak itu, mau datang dari anak kita, mau berasal dari istri kita, mau datang itu yang hak dari suami, mau yang hak itu datang dari orang tua kita, dari teman kita, selama itu hak, terima. Kalau pengen jadi orang tawadu, ya begitu. Yang banyak terindikasi penyakit sombong itu kan biasanya satu orang yang punya harta, dua orang yang punya pengaruh dan jabatan. Sangat mudah dan rentan terjangkit penyakit sombong. Sulit bagi mereka menerima masukan, ucapan yang hak dari bawahan, dari orang yang hartanya lebih rendah daripada dia. Itu kan terbukti dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Ya jangan orang lain lah, kita sendiri aja lah tanya dalam hati kita, begitu apa enggak? Ya, nggak usah dijawab ya, cukup dalam hati aja, ketahuan nanti. Ya. Jadi yang namanya orang yang sombong adalah orang yang menolak perkara yang hak. La man yakunu saubuhu hasanan, bukan orang yang bajunya bagus, ya. Jangan salah paham nih, kalau ada orang yang pakaiannya bagus, pakai sarungnya BHS terus, bahkan kadang-kadang tamer, ya. Tahu nggak sarung tamer? Harganya 2 juta, tamer. Ya, kalau ada kiape tamer, 2 juta jalan nih. Ya, BHS ada yang 10 juta. Belum tentu itu orang sombong, Pak. Belum tentu. Jadi sombong itu bukan dilihat dari penampilan, ya. La man yakunu saubuhu hasanan. Orang yang sombong bukan orang yang pakai bajunya bagus, bukan orang yang pakai bajunya mahal, bukan orang yang pakai kendaraannya mewah, bukan. Siapa yang sombong? Walakinnal kibra batarul haqqi. Kesombongan adalah menolak yang hak. Aidab'ahu, menolak yang hak, wahtiqoronas, dan menghina manusia. Itulah sombong, ya. Jadi sombong itu 2 sudah barometernya. 1 menolak kebenaran, 2 menghina manusia. Baik dengan ucapan, dengan lirikan mata, dengan sikap, nah itu juga sama sombong. Walatatakin. Nah ini tadi kan saya sampaikan, orang yang cenderung terindikasi penyakit sombong itu 2. 1 orang yang punya harta, 2 orang yang punya pengaruh dan jabatan, kan begitu. Tapi tidak semua orang yang punya harta, yang punya jabatan sombong, nggak semua. Itu bukan barometer, bukan. Barometernya menolak yang hak, menolak kebenaran, dan menghina manusia, itu barometer kesombongan. Maka dikatakan oleh beliau di sini, wala ta'takid, jangan kamu meyakini anal kibro, bahwa sifat sombong itu la yakunu, tidak akan pernah ada, illa fi wazirin, kecuali pada diri para pejabat, aw sahibid dunia, atau orang-orang yang punya dunia. Jangan kamu yakini, nggak ada yang punya sifat sombong kecuali 1 pejabat, 2 orang kaya. Jangan punya keyakinan begitu. Memang mereka lebih rentan terkena penyakit sombong, cuman lebih rentan saja.
Bukan berarti pejabat orang kaya pada sombong, enggak begitu. Lah terus apa dong? Apakah mungkin orang yang enggak punya apa-apa sombong? Perhatikan kelanjutannya. Bahkan qad yakunu, terkadang kesombongan itu fiman la yamliku asalailatin, ada pada diri orang yang makan malam saja ia tidak punya. Artinya apa? Miskin. Jangan dikira yang miskin gak ada yang sombong. Terkadang orang miskin juga sombong. Ya, udah miskin sombong lagi kan? ada karena barometernya bukan nggak punya duit, barometernya menolak kebenaran dan menghina manusia. Itu sudah, mau dia punya harta, nggak punya harta, ada jabatan, nggak punya jabatan, selama dia punya dua karakter tadi, menolak kebenaran, menghina manusia, dia dah orang sombong. Begitu, ya. Nah, wa yufsidu, sifat sombong itu merusak, wala yuslihu, dan tidak akan pernah bisa mendatangkan kebaikan. Kenapa? Li'annahu takabburun ala khalqillah, karena orang yang sombong itu sombong terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tatakid, jangan kamu meyakini anal mangkuba, bahwa orang yang terkena musibah itu mangkana fil asri, adalah orang yang ditawan, au fisijni, atau di penjara. Balil mangkubu, akan tetapi orang yang terkena musibah adalah man asallaha, orang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan dikira yang kena gempa bumi itu yang kena musibah, yang kena tsunami itu yang kena musibah. Itu musibah duniawi. Orang yang benar-benar dapat musibah adalah orang yang maksiat kepada Allah, yang enggak sholat subuh, itu orang yang kena musibah tuh. Punya harta tapi enggak zakat, itu yang kena musibah tuh. Ya. Punya mata tapi enggak mau baca Quran, itu orang yang kena musibah tuh. Bukan orang yang enggak bisa melihat, bukan yang tidak bisa jalan. Tuh yang bisa jalan tapi enggak pernah ke masjid, itu yang kena musibah itu. Ya. Tolong melek, ya, melek. Dari tadi Ustadz melek ini katanya. Ya, maksudnya melek mata hatinya begitu. Melek mata hatinya. Orang yang terkena musibah adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, wa adkhala fi hadhil mamlakit tahirati, dan dia memasukkan ke dalam kerajaan yang suci ini najasatul maksiati, najisnya kemaksiatan. Maksudnya apa? Ini kan ibadah, ini ibaratnya suatu kerajaan yang suci. Jangan dikotori dengan kemaksiatan yang disamakan seperti najis. Tempat yang suci dan bersih nggak boleh kita kotori. Kesucian ibadah jangan dikotori oleh kemaksiatan. Begitu. Kesucian iman jangan dikotori oleh kemaksiatan. Sebagaimana tempat yang suci dan bersih jangan dikotori oleh najis, begitu juga iman jangan dikotori oleh kemaksiatan. Jadi iman, ibadah itu bagaikan satu kerajaan yang suci, bagaikan begitu. Jangan kau kotori. Kan begitu. Tempat yang bersih jangan kau najisi. Begitu juga iman yang suci jangan kau kotori dengan kemaksiatan, terutama maksiat sombong, maksiat sombong. Ya, udah miskin sombong lagi kan begitu. Ya, maaf nih ya, bisa miskin nggak sholat kita nasihatin, malah nggak terima. Berarti itu miskin sombong. Masya Allah. Dalam hati aja jangan ngomong. Lah ente udah miskin sombong, jangan begitu, berantem nanti. Ya. Hakikatul farah, hakikat kebahagiaan. Wah, ini lebih tajam lagi nih. Ini berat ini sudah. Kasirun, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Silakan. Ada yang bertanya?